Swastiastu, selamat siang. Baik, kelompok kami akan mempresentasikan tentang aplikasi titrasi argentometri dengan dosen pengampu Bapak Iwayan Tanjung Aryase, SSI, MSI, dengan nama kelompok yang pertama Merlina Nano, yang kedua saya sendiri Nikadek Siska Angul Lestari, yang ketiga Nikadek Wiwin Pratnyani, yang keempat Nikedut Yunita Kusuma Wardani. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian titrasi argentometri. Titrasi argentometri merupakan titrasi dengan menggunakan larutan perak nitrat untuk menentukan kadar halogen. Nah, dasar titrasi argentometri merupakan pembentukan endapan yang tidak mudah larut antara titran dengan analit. Nah, ada 3 tipe titik akhir yang digunakan untuk titrasi dengan AgNO3, yaitu yang pertama ada potensiometri, yang kedua amperometri, yang ketiga ada indikator kimia. Titik akhir yang dihasilkan dengan indikator kimia biasanya terjadi perubahan warna atau munculnya atau hilangnya turbiditas atau kekeruhan dari larutan yang dititrasi. Nah, dalam suasana asam, perak kromat larutan karena terbentuknya dikromat, dan dalam suasana basa akan terbentuk endapan perak hidroksida. Reaksi yang terjadi yaitu yang pertama ada asam 2CrO4 2- plus 2H-, CrO7 2- tambah H2O. Yang basa 2Ag plus tambah 2OH kurang 2AgOH atau 2AgOH menjadi Ag2O plus H2O. Nah, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Wiwin Pratnyani. Perkenalkan, nama saya Nikadek Wiwin Pratnyani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan dalam titrasi pengendapan yaitu yang pertama ada suhu, yang kedua ada sifat pelarut, yang ketiga ada efek ion sejenis, keempat ada pengaruh pH, yang kelima pengaruh hidrolisis, keenam hidroksida logam, yang ketujuh pengaruh kompleks. Yang pertama ada efek suhu larutan. Pada kebanyakan garam anorganik, kelarutan meningkat dan menyebabkan suhu menjadi naik. Sebaiknya proses pengendapan, penyaringan, dan pencucian endapan dalam keadaan larutan panas. Yang kedua ada efek sifat pelarut. Kebanyakan garam anorganik larut dalam air dan tidak larut dalam pelarut organik. Ion hidrogen yang membentuk H3O+. Perbedaan kelarutan menjadi dasar pemisahan senyawa. Contohnya campuran kering CaNO32, SrNO32 dipisahkan dalam campuran alkohol ditambah ether. Hasilnya CaNO32 larut sedangkan SrNO32 tidak larut. Yang ketiga ada ion sejenis. Endapan lebih mudah larut dalam air daripada dalam larutan yang mengandung ion sejenis. Tujuan tambahan ion sejenis adalah yang pertama menyempurnakan pengendapan, yang kedua pencucian endapan dengan larutan yang mengandung ion sejenis dengan endapan. Yang keempat, efek aktivitas ion. Banyak endapan yang kelarutannya naik di dalam larutan yang mengandung ion-ion yang tidak bereaksi dengan ion-ion pembentuk. Fenomena ini disebut efek aktivitas ion. Misalnya, kelarutan AgCl dan BaSO4 dalam larutan KNO3. Baik, perkenalkan nama saya Merlina Nano. Saya dari kelompok 3, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang kelima, efek pH. Kelarutan garam dari asam lemak tergantung kepada pH larutan, contohnya oksalat, sulfida, hidroksida, karbonat, dan fosfat. Yang keenam, efek hidrolisis. Jika garam dari asam lemak dilarutkan dalam air, maka terjadi perubahan larutan pH. Ma sama dengan Ma plus tambah H minus. A minus tambah H2O sama dengan Ha tambah OH minus. Jika Ha sangat lemah, Ma tidak larut, maka Ka dan Ksp kecil. Jika AH minus kecil, maka reaksi hidroksi lebih sempurna. Yang ketujuh, efek hidroksida logam.
Jika hidroksida logam dilarutkan di dalam air, maka terjadi seperti pada efek hidrolisis, tetapi pH tidak berubah. M (OH2) sama dengan M2 plus tambah 2OH-. OH- tambah HO2 sama dengan H3O plus sama dengan OH-. M2 plus OH-2 sama dengan KSP. H3O- OH sama dengan KW. Salden blastase sama dengan 2 M2 plus tambah H3O plus sama dengan OH-. Yang kedelapan, efek pembentukan senyawa kompleks. Kelarutan garam sukar larut dipengaruhi oleh zat-zat yang dapat membentuk senyawa kompleks dengan kationnya. Ion kompleks dapat berubah anion atau molekul netral baik sejenis maupun tidak sejenis dengan endapan. Misalnya efek hidrolisis di mana OH- sebagai ion. Baik, perkenalkan, nama saya Niketut Yunita Kusuma Wardani. Macam-macam titrasi arganometri. Yang pertama ada metode Mohr. Metode Mohr biasanya digunakan untuk menitrasi ion halida seperti NaCl dengan AgNO3 sebagai titran dan K2CrO4 sebagai indikator. Yang kedua ada metode Volhard. Metode Volhard menggunakan NH4SCN atau KSCN sebagai titran dan larutan Fe3+ sebagai indikator. Sampai dengan titik ekivalen harus terjadi reaksi antara titran dan Ag membentuk endapan putih. Reaksi yang terjadi dalam titrasi metode Volhard. Setelah reaksi sempurna, endapan disaring kemudian filtrat dititrasi dengan larutan standar tiosianat. Indikator Fe3 bereaksi dengan tiosianat membentuk larutan berwarna merah. Yang ketiga ada metode Fajans. Dalam titrasi Fajans digunakan indikator absorpsi. Indikator absorpsi ialah zat yang dapat diserap pada permukaan endapan dan menyebabkan timbulnya warna. Penyerapan ini dapat diatur agar terjadi pada titik ekivalen, antara lain dengan memilih macam indikator yang dipakai dan pH. Sekian, terima kasih.
HO3.